Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang hingga kini kita rasakan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam surat Ibrahim. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan semua nikmat yang kita dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma min ni'matin faminallah, dan tidaklah segala nikmat yang datang kepada kalian melainkan asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir kiamat, sampai kiamat nanti, dalam mengikuti dengan sebaik-baik jalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-16. Bab yang ke-16. Bab yang ke-15 kemarin sudah kita bahas. Kemarin kita membahas tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membahas juga baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari ini kita masuk bab yang ke-16 tentang pelindung kepala Rasulullah ketika perang, yang disebut dengan mighfar. Mighfar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah pelindung kepala yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berperang, atau siapapun yang berperang dia pakai pelindung kepala. Nah, pelindung kepala yang mirip helm itu dinamakan dengan mighfar, dan terbuat dari besi. Terbuat dari besi yang berfungsi untuk menjaga kepala dari senjata-senjata musuh, termasuk dari pedang. Dipakai dan mirip dengan helm. Nanti kalau ingin lihat bagaimana bentuknya, silahkan lihat di Google, ada mighfar tulisannya pakai mim, ghain, fa, ra. Nanti lihat di bagian gambar, nanti ada seperti itu, seperti helm, berfungsi untuk melindungi kepala ketika berperang. Nomor hadis 112. Hadis ini dari Anas bin Malik. Hadis ini dari Anas bin Malik
Beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, yaitu pada hari Fathu Makkah. Pada hari Fathu Makkah, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Wa alaihi mighfar, sedangkan di atas kepalanya ada mighfar, yaitu pelindung kepala saat berperang. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada tahun 8 Hijriah untuk menaklukkan kota Makkah, beliau memakai mighfar. Faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, ada yang mengatakan kepada Nabi, hadza banu Khatal, itu dia Ibnu Khatal. Ibnu Khatal, nanti kita sampaikan siapa itu Ibnu Khatal, nama orang ini ya, nama orang Ibnu Khatal. Ini adalah orang yang murtad, adalah orang yang masuk Islam kemudian murtad, na'udzubillah. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah, bersembunyi di balik kain Ka'bah. Berarti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'bah pun sudah punya kain yang dinamakan sekarang dengan kiswah. Dengan kiswah. Yang megang kunci Ka'bah siapa namanya? Keturunan siapa sampai saat ini? Sampai saat ini kunci Ka'bah dipegang oleh keturunan saat Nabi masih hidup. Bani apa? Bani Syaibah. Bani Syaibah. Jadi kunci Ka'bah sampai saat ini dipegang oleh Bani Syaibah, keturunan dari Syaibah. Turun temurun itu. Turun temurun. Nah, kain Ka'bah dinamakan dengan kiswah. Dinamakan dengan kiswah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemudian Rasulullah mengatakan uqtulu, bunuhlah dia, kata Rasulullah. Uqtulu, bunuhlah Ibnu Khatal. Jadi Ibnu Khatal ini salah satu orang-orang yang Nabi halalkan darahnya pada waktu penaklukan kota Mekah. Bahkan Nabi perintahkan agar ia dibunuh. Agar ia dibunuh karena dia masuk Islam kemudian murtad. Dan dalam hukum Islam, apabila ada yang murtad maka dibunuh. Murtad dibunuh, ini hukum Islam. Jadi kalau kita ikut hukum Islam, orang murtad itu dibunuh. Makanya kalau di Arab Saudi, dukun-dukun itu dipancung kepalanya. Dukun dipancung. Kalau kita di Indonesia, dukun bisa jadi khatib Jumat, bisa jadi wali nagari. Itu kalau di Indonesia. Kalau kita ikut hukum Islam, kita pancung dukun-dukun yang ada di Indonesia ini. Karena Rasulullah SAW sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in illa salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Yang pertama, as-tayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina, disebut dengan zina muhsan. Disebut dengan zina muhsan. Wa qatlun nafsi bin nafs, dan orang yang membunuh, qisas, hukumannya juga dibunuh, halal darahnya. Jadi pezina muhsan halal darahnya, pembunuh halal darahnya. Dan yang ketiga,
at-tariku lil jamaah, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Termasuk juga yang juga dibunuh adalah pelaku LGBT. Memang di dalam hadis ini tidak disebutkan, tapi sinyalnya ada, yaitu pezina. Ya, bahkan pelaku LGBT itu hukumannya dilempar dari tempat yang paling tinggi. Apabila ada LGBT di Payakumbuh, kalau seandainya kita ikut hukum Islam ini, kita cari tempat yang paling tinggi di kota Payakumbuh ini, kemudian dilempar dari tempat tersebut. Ini hukuman bagi orang yang suka sama jenis. Jadi Ibnu Khattal disuruh dibunuh dikarenakan dia telah keluar dari agama Islam. Dan orang-orang yang melakukan praktek perdukunan juga keluar dari agama Islam, meskipun dia masih ikut sholat berjamaah, selagi masih mengikuti praktek perdukunan, dia keluar dari agama Islam. Kemudian hadis yang berikutnya, ini juga mirip hadisnya, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuki kota Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, wa ala ra'sihil mighfar, di atas kepalanya ada mighfar. Qal falamma naza'ahu ja'ahu rajul, ketika beliau sedang melepaskan mighfar tersebut, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Faqala lahu, kemudian laki-laki itu mengatakan, Ibnu Khattalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah, wahai Nabi, Ibnu Khattal sedang bersembunyi di balik kain Ka'bah. Faqal uqtulu, kemudian Nabi mengatakan, bunuhlah dia, bunuhlah dia. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad, sedangkan hadis yang saat ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas di dalam kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sebelum Bukhari ada, sebelum hadis Bukhari ada. Imam Malik rahimahullah wafat pada tahun 179 Hijriah, 179 Hijriah, 29 tahun setelah Imam Syafi'i lahir, 29 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Sedangkan Imam Bukhari rahimahullahu taala wafat pada tahun 256 Hijriah, 256 Hijriah. Kitab Al-Muwatta ini banyak, namun yang terkenal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Makanya kalau ada orang bicara Al-Muwatta, pikirannya langsung kepada Imam Malik. Padahal yang menulis kitab Al-Muwatta, judulnya Al-Muwatta juga, ada beberapa ulama lainnya. Tapi yang lebih dikenal Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa Al-Muwatta engkau lebih dikenal, beliau hanya menjawab, ma kana lillahi fahuwa abqa. Semua yang dilakukan karena Allah, dia akan kekal. Semua usaha amal yang dilakukan karena Allah, dia akan kekal. Maka nalillahi fahuwa abqa. Kemudian yang terakhir kita lihat bab yang ke-17, yaitu tentang sorban. Sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorban ini bahasa Arabnya apa? Bapak dan Ibu, apa nama sorban? Masya Allah, imamah. Ya, pakai ain ya, imamah. Kenapa sorban ini dinamakan imamah?
dari kata amma, ya'ummu. Dari kata amma ya'ummu. Apa itu arti amma ya'ummu? Am itu artinya umum, rata, ta'mim. Jadi kenapa sorban itu dinamakan dengan imamah? Karena pakaiannya sorban itu kan sejenis pakaian yang menutup semua kepala, rata, semua kepala kena ditutup, merata. Sedangkan merata itu bahasa Arabnya adalah amma ya'ummu, makanya dikatakan imamah. Dan ini adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh orang Arab dahulu, qadiman, biasa dipakai oleh orang Arab dahulu. Orang Arab sejak dahulu sampai saat sekarang ini terbiasa memakai sorban. Bahkan kalau di Arab Saudi kalau ada orang Arab tidak pakai sorban, itu termasuk hal yang tercela menurut kebiasaan mereka. Maka coba bapak dan ibu apabila jalan-jalan ke Saudi, maksudnya umroh ya, pergi umroh atau haji, orang Arab itu kebanyakan pakai sorban. Ini dosen saya langsung mengatakan, dosen hadis mengatakan bahwasanya di dalam adat kami, dalam kebiasaan kami, apabila orang Saudi tidak pakai sorban, itu adalah suatu hal yang aib, tercela. Berbeda dengan kita. Kita di sini tidak pakai sorban. Sorban itu sunnah atau tidak? Tidak ya. Pakai sorban itu bukan sunnah. Nanti akan kita sampaikan tentang masalah sunnah atau tidaknya sorban insyaallah sebentar lagi. Maka memakai sorban adalah kebiasaan orang Arab, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sorban. Kata Syekh Abdul Razak rahimahullah, hafizahullah, yang menjelaskan ayat hadis ini, hukum asal pakaian adalah boleh. Hukum asal memakai pakaian adalah boleh. Seseorang boleh memakai pakaian apa saja selama itu tidak dilarang oleh syariat. Jadi boleh kita memakai pakaian apa saja selama tidak dilarang oleh syariat. Maka tidak boleh mengharamkan pakaian yang dipakai oleh seseorang sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena berpakaian itu termasuk kebiasaan. Kalau dalam masalah kebiasaan, kaidahnya cari dalil yang melarang. Beda dengan ibadah, cari dalil yang memerintahkan. Dan biasanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakai sorban, di bawah sorban itu beliau pakai peci. Dan di atas peci itu beliau pakai sorban. Kita baca hadisnya. Hadis dari Jabir. Jabir ini adalah salah satu sahabat juga yang banyak hafal hadis. Kita ulang lagi ya. 7 orang sahabat yang paling banyak hafal hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhum, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Kita ulang lagi, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhum ajma'in. 7 orang sahabat yang banyak hafal hadis. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Kata Jabir bin Abdullah, ini perkataan Jabir tentang Nabi. Apakah hadis atau bukan? Jabir menyebutkan tentang pakaian Nabi. Apakah disebut hadis atau bukan? Hadis. Hadis ya. Jadi hadis itu bukan hanya perkataan Nabi. Semua yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifatnya, itu disebut dengan hadis. Walaupun sahabat yang berbicara. Tapi kalau seandainya tabi'in yang berbicara, maka ini disebut dengan hadis mursal. Apa itu mursal? Seorang tabi'in berbicara tentang Nabi. Enggak mungkin. Saya melihat Rasulullah, misalnya Imam Malik bin Anas mengatakan, saya melihat Rasulullah memakai imamah. Ini namanya hadis mursal. Karena Malik bin Anas tidak menyebutkan sahabat, dan tidak mungkin Malik bin Anas melihat Rasulullah. Tidak mungkin Imam Malik bin Anas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik bin Anas bukan sahabat, tapi beliau adalah tabi'in. Beda dengan Anas bin Malik, itu 10 tahun dengan Nabi, menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibu Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Nah, apa kata Jabir bin Abdullah? Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamah sauda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, dan beliau memakai imamah berwarna sauda. Apa sauda? Hitam. Al-habbatus sauda ya. Tadi dalam hadis sebelumnya dikatakan Nabi memakai pelindung yang menjadi helm tersebut. Sekarang pakai sorban. Dan ini tidak masalah. Jadi Nabi pakai peci, pakai sorban, dan di paling luar, bagian luar beliau memakai pelindung. Setelah beliau pakai sorban, beliau pakai pelindung. Jadi tidak ada kontradiksi ya. Antara hadis yang tadi dengan hadis yang ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, Jadi kata para ulama, Nabi Muhammad SAW itu tidak selalu memakai sorban warna hitam. Kadang-kadang beliau memakai sorban warna yang lain. Tidak selalu beliau memakai sorban warna hitam, kadang-kadang beliau memakai sorban yang berwarna lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, adalah kitab fikih sirah ya. Sudah sering juga disampaikan di sini. Kalau seandainya ada kelapangan rezeki bapak dan bapak-bapak, maka alangkah baiknya dibeli kitab Zadul Ma'ad fi hadiyi khairil ibad. Ada sekitar berapa jilid ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Arabnya ada 5 jilid. Bahasa Indonesia mungkin lebih dari 5 jilid. Dibeli mungkin harganya 1 juta lebih. Tapi itu adalah ilmu, dan ilmu memang mahal. Karena di situ dari mulai A sampai Z disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bagi kita yang sangat memperhatikan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak, yang disebut dengan parenting nabawiyah, istilah orang sekarang itu kan bahasa Arabnya kan tarbiyatul aulad ya. Kalau bisa istilah Arab yang kita populerkan,
Jangan istilah Inggris yang kita populerkan. Parenting adalah istilah Inggris. Jadi bahasa Arabnya tarbiyatul aulad. Kalau kita ingin mendidik anak dengan cara yang diajarkan Nabi, maka kita baca di antara kitabnya adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Nabi Muhammad SAW tidak membiasakan memakai serban berwarna hijau, berwarna hitam, berwarna hitam. Tetapi Nabi Muhammad SAW memakainya ketika hari penaklukan kota Makkah. Dan pakaian beliau tidak semuanya berwarna hitam ketika itu. Tidak semua pakaian beliau ketika itu berwarna hitam, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita lihat hadisnya, berapa hadis. Hadis yang pertama dari ayah Amr bin Hurais. Ada seorang sahabat, ayah mengatakan bahwasanya ayah yang menceritakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal minbari wa 'alaihi imamah sauda. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah dan beliau memakai sorban berwarna hitam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis nomor 116, juga dari orang yang sama. Ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, wa alaihi imamatun sauda, dan beliau memakai imamah berwarna hitam. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar. Siapa itu Ibnu Umar? Ya, siapa namanya? Abdullah. Ada 4 orang nama Abdullah ya, sahabat Nabi yang terkenal. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan satu lagi siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Kalau enggak, nama Abdullah yang lainnya juga ada. Cuma yang dimaksud dengan 4 Abdullah yang ini. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadara imamatahu baina katifaihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memakai, i'tamah itu artinya memakai. Apabila beliau memakai imamah, memakai sorban, beliau lepas sorbannya hingga ke pundak beliau, hingga kedua pundak beliau. Sadal itu artinya melepas. Sadal itu artinya adalah melepas. Sama dengan orang kalau tidak bersedekap salat misalnya kan, di dalam salah satu mazhab fikih kan ada mazhab salat itu seperti ini, tidak bersedekap. Mazhab apa itu? Maliki. Mazhab Malikiyah. Dan orang Syiah juga seperti itu. Orang Syiah juga salatnya demikian. Coba lihat orang Syiah. Makanya kalau kita melihat orang salatnya tidak seperti ini, jangan langsung kita katakan ini Syiah. Boleh jadi dia itu Ahlus Sunnah tapi bermazhab Malikiyah. Bermazhab Malikiyah. Jadi dia lepas. Sadal namanya. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, di sini juga kita ingin sampaikan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya memakai sorban itu sunnah. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak pakai sorban tidak sah salatnya.
Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwasanya tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan sorban, enggak ada. Boleh jadi bahkan sorban kalau dipakai di Indonesia oleh orang kita itu termasuk libasus syuhrah, termasuk libas syuhrah, pakaian populer. Berarti nggak boleh, dilarang. Kita misalnya tinggal di kampung kita, di tempat kita tinggal, dan kita orang Indonesia, kemudian kita pakai sorban, lewat kita semua orang lihat kita, boleh jadi ini masuk kepada pakaian syuhrah. Apalagi ini bukan sunnah. Beda dengan cadar, kalaupun diperhatikan orang itu kan wajib menurut salah satu pendapat, dan sunnah menurut salah satu pendapat yang lain. Cadar misalnya, ada perempuan pakai cadar, ini nggak bisa dikatakan libas syuhrah. Kalau ada wanita yang pakai cadar jadi bahan perhatian di sebuah kampung, misalnya di daerah pelosok negeri Mudik sana, ada wanita pakai cadar, maka nggak bisa kita katakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ini pakaian yang dilarang, nggak boleh, karena menjadi perhatian orang, maka nggak boleh. Sekarang kalau seandainya ada perempuan datang ke pelosok, suaminya mungkin orang pelosok, dia dibawa suaminya pulang, maka pakaian yang dia pakai menutup wajah ini namanya bukan pakaian syuhrah, meskipun orang-orang memperhatikannya. Kenapa demikian? Karena menutup wajah itu wajib menurut salah satu pendapat, dan sunnah menurut pendapat yang satu lagi. Bukan boleh, beda dengan sorban. Sorban ini bukan sunnah, bukan apalagi wajib. Nah sekarang sama kayak kita pergi ke kampung kita, kemudian kita pakai baju gamis seperti ini, saub ya, pakai warna putih. Bisa gak disebut syuhrah? Tidak bisa juga, karena pakaian yang kita pakai ini juga sunnah, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah. Pakaian yang kita pakai sekarang ini, jubah ini adalah pakaian sunnah, apalagi berwarna putih, maka tidak bisa disebut dengan syuhrah. Berbeda dengan imamah, sorban, jika dipakai boleh jadi disebut pakaian syuhrah. Baik, kita lanjut sedikit. Ada hadis palsu nih, hadis palsu yang maudhu'. Gini hadisnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menurut riwayat, entah benar entah tidak ya, tapi ini disebutkan dalam banyak buku ya, dalam banyak kitab. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis makbul, dan hafal juga 1 juta hadis yang tidak makbul. Makbul itu artinya yang diterima. Hadis makbul kan ada 2, ada sahih, ada hasan. Kalau yang tidak makbul, dhaif dan maudhu'. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal hafal 2 juta hadis. 1 juta hadis yang diterima, 1 juta hadis yang ditolak. Jadi walaupun hadis palsu beliau hafal. Beda dengan kita ya. Hadis sahih pun banyak kita yang tidak hafal, banyak sekali yang belum kita hafal. Di dalam hadis palsu ada hadisnya berbunyi seperti ini: salatun bi imamah khairun min 25 salatan bila imamah. Salat dengan memakai sorban lebih baik pahalanya 25 kali daripada salat tidak memakai sorban. Jadi pahala orang yang salat pakai sorban pahalanya 25 kali daripada pahala orang yang salat tidak pakai sorban. Ini hadis palsu. Ada yang bertanya, apakah memakai imamah sunnah? Apakah memakai sorban itu adalah sunnah? Maka dijawab,
Maka jawabannya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, hukum asalnya seseorang itu boleh memakai pakaian apa saja dan memakai pakaian pakaian orang-orang kampungnya. Ya boleh jadi seperti kita di Indonesia, jika memungkinkan kita mengikuti pakaian orang-orang di sekitar kita. Ini hukum asal. Sekarang pakaian di Indonesia apa? Orang tidak suka memakai baju jubah. Maka hukum asalnya berarti kalau kita mengikuti pendapat Syekh Abdul Razak, hukum asalnya memakai pakaian orang-orang yang ada di sekitar kita selama itu tidak haram. Ini kata beliau, selama itu tidak menyelisihi syariat. Baju batik misalnya, kalau seandainya baju batik ada penyelisihan terhadap syariat, maka tidak boleh dipakai. Celana, kalau seandainya dalam celana ada penyelisihan terhadap syariat, maka nggak boleh dipakai. Misalnya celana pensil, ini tidak boleh karena celana pensil menyerupai orang-orang barat. Tidak boleh memakai celana pensil. Oleh karena yang kata beliau, tidak boleh bagi seseorang memaksa dengan sikap yang keras kepada orang lain untuk memakai pakaian tertentu. Jadi kita nggak boleh paksa, harus pakai jubah misalnya, nggak boleh kita paksa. Harus pakai peci. Nah, memakai peci juga di antara ulama ada yang mengatakan sunnah. Di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullah. Di antara ulama mengatakan pakai peci itu sunnah. Di antaranya adalah hadis Syekh Albani rahimahullah. Sunnah dalam salat kata beliau. Sunnah di dalam salat memakai peci, di luar salat tidak sunnah. Tapi seorang muslim sebenarnya, karena peci itu sudah jadi identitas seorang muslim, alangkah baiknya jika dipakai. Apalagi dia seorang penuntut ilmu. Dulu saya waktu di Mesir, ini cerita sedikit pengalaman. Ketika dulu kita di Mesir, kita nggak pernah pakai peci. Saya ya. Kemudian dinasihati oleh Ustadz Abu Muslim hafizahullah agar pakai peci. Katanya itu adalah mazhar. Mazhar itu artinya penampilan ciri khas seorang penuntut ilmu. Jadi memang benar. Bukan berarti pakai peci itu wajib, tidak ya. Dan juga kita jangan berpikiran yang tidak pakai peci itu tidak baik. Cuma memakai peci itu adalah ciri khas seorang penuntut ilmu. Maka yang paling bagus seorang penuntut ilmu memang memakai peci. Kalau kita merasa orang-orang yang belajar agama, alangkah bagusnya memakai peci, karena itu sudah menjadi identitas seorang muslim. Kemudian terakhir ada fatwa dari Lajnah Daimah. Ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang memakai sorban. Memakai sorban adalah kebiasaan, bukan ibadah. Ini dia. Kata fatwa tersebut, memakai sorban jilid yang ke-24 halaman 44. Jilid 24 halaman 24. Memakai sorban itu adalah kebiasaan, bukan ibadah. Nabi Muhammad SAW memakainya karena sorban itu pakaian kaumnya, dan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan memakai sorban. Tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan memakai sorban. Hanya saja memang Nabi memakainya.
maka yang lebih disyariatkan adalah seseorang memakai pakaian yang mudah ia pakai, seperti pakaian orang-orang yang ada di negerinya, selama itu tidak sampai kepada derajat haram. Jadi apa pakaian orang-orang kampung kita, kalau seandainya kita ingin pakai dan itu mudah, itu bisa kita pakai, bagus. Tapi kalau ada orang yang sudah terbiasa pakai jubah, dia akan senang memakai jubah. Dulu sudah kita sampaikan sepertinya pada bab yang ke-13 mungkin atau ke-12, bahwasanya memakai jubah itu disenangi Nabi karena mudah. Ketika berjalan enak. Orang-orang kalau sudah terbiasa pakai jubah, maka dia lebih senang pakai jubah daripada pakai celana atau baju biasa. Adapun memakai sorban itu bukanlah perkara sunnah sebagaimana dugaan orang-orang, dan yang lebih utama adalah memakai pakaian orang-orang kampungnya, selama itu tidak mencapai kepada derajat yang haram. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Apabila ada pertanyaan silakan. Baik, silakan Bang. Sampai saat ini kita tidak tahu apa alasan mazhab Malikiyah tidak bersedekap. Sedangkan kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang menyebutkan Nabi itu bersedekap di atas dadanya. Yang dimaksud di atas dada itu bukan di sini. Ya, sebagaimana ada orang sholat berlebihan ini. Ini namanya mubalaghah, ghulu. Bukan sini. Maka jadi bahan cemooh bagi orang-orang yang benci dengan sunnah. Ampian dicokek leher lah gitu ya. Jadi bahan cemooh. Yang dimaksud di atas dada bukan gini. Biasa aja. Biasa seperti ini. Coba lihat ulama-ulama kita sholat. Kalau kita ini sholat kadang sebentar Bang ya, sebelum kita ke situ. Kalau kita ini sholat kadang yang baru-baru baca sifat sholat Nabi, kadang terlalu kaku sholat, kakinya betul-betul tuh biasa saja sholat, tidak usah terlalu kaku, kadang tegang gini. Ini tidak boleh dalam Islam. Biasa saja sholat, tidak kaku, kakinya pun biasa. Maka tentang melepas tangan tadi tidak bersedekap, Allahu a'lam, setahu kita, yang kita tahu tidak ada hal tersebut dilakukan oleh Nabi. Kalau seandainya itu dilakukan oleh Nabi SAW, tentu banyak para ulama mengatakan itu sunnah. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama 3 mazhab justru mengatakan yang sunnah adalah bersedekap. Cuma tidak kita pungkiri itu mazhab Malikiyah. Ya, mazhab Malikiyah. Dan kita sebagai seorang muslim yang baik adalah ketika kita melihat mazhab, maka kita ikut yang lebih dekat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah kita fanatik dengan mazhab. Misalnya orang-orang bermazhab Malikiyah, fanatik dia. Harusnya dia fanatik dengan hadis Nabi, bukan fanatik dengan imam mereka atau fanatik dengan mazhab mereka. Makanya yang menjadikan bermazhab itu tidak boleh jika fanatik
Jadi dalam mengikapi mazhab itu ada 3 kelompok. Sebagai penutup ya, dalam mengikapi mazhab itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan haram bermazhab. Ini salah, keliru ini. Mengatakan haram bermazhab tidak boleh. Kalau kita katakan haram bermazhab, mau kita apakan Imam Bukhari? Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, kebanyakan ulama bermazhab. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun, walaupun banyak orang mengatakan beliau itu mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Yaitu mujtahid yang tidak terikat dengan satu mazhab, sudah bisa berijtihad sendiri. Ibnu Taimiyah itu sudah bisa berijtihad sendiri. Kalau beliau bikin mazhab itu bisa. Itu namanya mujtahid mutlaq. Semua ulama bermazhab. Jadi kalau kita haramkan mazhab, apakah kita lebih hebat daripada ulama? Tentu tidak. Ulama-ulama bermazhab, mazhab fikih. Kelompok yang ketiga, yang kedua nanti ya, yang kedua terakhir. Yang ketiga dulu, kelompok yang fanatik dengan mazhab, harus ikut mazhab dia, semua mazhab dia benar. Ini nggak boleh. Maka kita jadi kelompok yang kedua, yaitu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, tidak bermazhab, tidak ingin diikat mazhab, silakan. Tidak ingin diikat dengan mazhab, silakan. Tidak bermazhab maksudnya ya. Maksudnya dia tidak menisbahkan dirinya kepada mazhab. Ingin menyandarkan diri atau menisbahkan diri kepada mazhab, silakan. Kalau ingin dia nisbahkan diri kepada mazhab, jangan fanatik. Jangan fanatik. Karena kalau kita belajar fikih tidak bermazhab, nanti akan rusak fikihnya. Makanya di antara nasihat para ulama di Arab Saudi, dan itu yang diamalkan oleh ustaz-ustaz kita, di antaranya oleh Ustaz Rio Santoso hafizahullah, adalah mengajarkan fikih menurut mazhab negeri kalian katanya. Apa mazhab negeri kita? Syafi'i. Makanya lihat sekarang Ustaz kita Ustaz Rio Santoso hafizahullah, setiap masjid hampir semua pembahasannya fikih Syafi'i, matan Abu Suja'. Matan Abu Suja'. Kalau enggak pengamalan beliau bukan Syafi'i. Insyaallah semua yang tamat dari Libya, dari Timur Tengah, semuanya hampir dalam pengamalan bermazhab Hambali. Salat misalnya tidak baca bismillah. Bukan tidak baca, tidak mengeraskan bismillah. Mazhab apa itu? Hambali. Kunut subuh tidak, mazhab apa itu? Hambali. Dalam pengamalan bermazhab Hambali. Kalau dalam Syafi'i, kunut subuh harus sunnah. Bismillah dikeraskan bacanya. Bismillah dikeraskan. Dalam mazhab Syafi'i juga, dalam berwudu, ustaz-ustaz kita yang mengajarkan fikih Syafi'i, saya yakin mereka berwudunya bukan berwudu mazhab Syafi'i. Seperti Ustaz Rio misalnya, mengajarkan berwudunya pasti mengikut mazhab Hambali. Karena kalau berwudu menurut mazhab Syafi'i, rambut itu cuma segini, cuma sampai gini. Kalau menurut mazhab Hambali itu salah, tapi menurut mazhab Syafi'i itu benar. Menurut mazhab Syafi'i benar. Maka ada orang berwudu, cek 2 3, asiko cek 3 Kalau menurut mazhab Syafi'i itu benar. Tapi karena kita belajar mazhab Hambali, dan di Saudi mazhabnya Hambali, dan kita terpengaruh dengan mazhab tersebut, karena mazhab Hambali menurut para ulama mazhab yang lebih wara', lebih hati-hati. Mazhab yang lebih hati-hati itu mazhab Hambali, hati-hati.
Hati-hati mazhab Hambali itu. Makanya kita dalam pengamalan memakai mazhab Hambali. Yang enggak boleh itu fanatik. Yang tidak boleh fanatik. Jadi kalau ada orang bilang enggak boleh bermazhab fikih, sekarang dia belajar fikih gimana caranya? Akan dicela oleh orang-orang. Tanya sama ulama kita, orang-orang yang belajar fikih sembarangan. Sekarang kan kita ini belajar fikihnya sembarangan, Bapak dan Bapak ya. Kita ini belajar fikih sekarang sembarangan. Ambil pendapat yang kuat. Pokoknya saya yang kuat itu. Harusnya kita ini belajar fikih itu seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Belajar satu mazhab dulu. Mazhab Syafi'i kuasai dengan baik, baru kita lihat perbandingannya. Inilah kira-kira, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang kelompok yang pertama tadi atau kelompok yang ketiga. Yang pertama mengharamkan mazhab, yang ketiga fanatik buta dengan mazhab. Jadilah kelompok yang kedua di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.